Shalom, berjumpa lagi dalam channel Kelaku Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9 akan menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami memohon hikmat agar dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri mengutus Roh-Mu yang kudus untuk dapat berkata-kata lewat bibir mulut hamba, sehingga kami yang mendengarkan, seluruh pendengar Kelafus dimanapun mereka berada, mereka juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, sehingga mereka juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Kelafos dimanapun Anda berada, dapat mengikuti pada setiap kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ayat 6 hingga ayat yang ke-9 berbunyi, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Kelafos dimanapun Anda berada, dari pembacaan firman Tuhan Injil Yohanes pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9 diberikan suatu tema dengan tema yang berbunyi, Yesus peduli. Tema kita di saat ini berbunyi, Yesus peduli. Nah Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Kelafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat kisah daripada Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-9, maka Alkitab menyebut bahwa di dekat pintu gerbang domba ini ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani, kolam itu disebut dengan Betesda, yang artinya rumah anugerah. Nah hal ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menyediakan anugerahnya bagi semua orang yang hidup dalam penderitaan, baik itu karena buta, baik itu karena timpang, bahkan juga baik itu karena lumpuh. Nah orang-orang yang sakit ini sangat memerlukan anugerah dari Tuhan. Terlebih lagi bagi mereka yang sakit rohani, bagi mereka yang buta rohani, bagi mereka yang timpang rohani, tetapi juga bagi mereka yang lumpuh rohani. Nah inilah yang menjadi
penghalang bagi iman mereka, sehingga mereka tidak dapat bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klafus yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu itu dikisahkan bahwa orang-orang yang sakit ini harus selalu siap menantikan waktu kapan gerakan pertolongan Tuhan itu terjadi. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Oleh sebab itu percakapan dari Yohanes 5 ayat 4 di sana diperkatakan bahwa sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, itu pertanda Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, goncangan air itu. Ini sama halnya dengan gerakan kuasa Roh Kudus yang siap menolong anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Allah ini. Tapi kita juga harus selalu dalam keadaan siap untuk menantikan kehadirannya. Karena bila hadirnya Tuhan turun, kita juga harus segera bertindak. Bertindak dengan apa Bapak Ibu? Kita harus bertindak dengan membuka hati kita, membuka diri kita dengan iman untuk menerima anugerah yang berasal daripada Allah itu. Oleh sebab itu firman Tuhan ini merupakan suatu gerakan. Firman Tuhan merupakan suatu goncangan kuasa Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap orang yang sakit, baik itu dia sakit secara fisik ataupun juga secara spiritual. Tapi banyak di antara kita yang keadaannya seperti orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Tak dapat bergerak untuk masuk ke dalam kolam. Artinya kita tidak dapat bertindak dan berusaha dengan iman untuk mau menerima anugerah Tuhan yang sudah disediakan Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang sakit itu, Yesus bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Dan jawab apa orang itu? Jawaban daripada orang itu bahwa Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku mulai menuju ke kolam itu, orang lain turun mendahului aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jawabannya justru seolah-olah ia sedang menyalahkan orang lain. Ia sedang berharap untuk orang lain dapat menolongnya. Tetapi di manakah suatu pengharapan yang berasal daripada dia sendiri kepada Tuhan Allah yang sebagai sumber segala kesembuhan itu? Maka oleh sebab itu, pertanyaan Tuhan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan yang begitu mendasar dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Maukah Bapak Ibu dan saya kita disembuhkan oleh Tuhan? Disembuhkan dalam artian sakit penyakit kita karena kita malas untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita lalai untuk mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita tidak pernah menomorsatukan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak pernah mencari Tuhan dalam setiap roh dan kebenaran itu. Oleh sebab itu, Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu dan saya, maukah Bapak Ibu dan saya kita mau disembuhkan oleh Tuhan? Maukah Bapak Ibu dan saya kita ditolong oleh Tuhan? Mengapa? Sebab Yesus peduli akan hidupmu dan hidupku. Yesus mau memanggil kita kembali kepada jalan yang sudah Ia tentukan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa, jikalau tidak melalui aku. Mari kita pegang ayat ini dengan sungguh dan benar. Hanya melalui Yesus sajalah kita dapat meraih sukacita. Hanya melalui Yesus sajalah kita dapat berjumpa dengan Allah Bapa kita di dalam kerajaan surga. Karena apa Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Karena Yesus peduli. Oleh sebab itu, jangan ragu akan anugerah Tuhan. Jangan ragu akan keselamatan yang diberikan Tuhan. Mengapa? Karena anugerah Tuhan itu selalu tersedia bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya yang mau dengan setia, yang mau dengan taat datang kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di dalam Tuhan. Meskipun terkadang kami didapati kurang setia di hadapan Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu indah dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Karena Yesus peduli, Yesus mengerti akan setiap pergumulan kehidupan kami manusia. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kesukaan dalam setiap kehidupan kami, menjadi pedoman pelita dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami mau terus mencari Tuhan dalam setiap doa dan sembahyang kami. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mau taat dan mencari Tuhan di setiap waktu kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati channel Klavos Sukacita ini. Biarlah lewat channel Klavos Sukacita ini kuasa Tuhan terus terjadi bagi setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Baik kami yang sebagai para pelayan firman, baik kami yang sebagai kru di dalam Klavos Sukacita ini, tetapi juga kami sebagai pendengar Klavos. Tuhan memberkati hari-hari hidup kami. Keluar masuk kami Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Demi Kristus yang sebagai sumber sukacita kami, yang sebagai Yesus yang peduli dalam setiap langkah hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.